Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, dimana saja Anda berada. Kembali tongkrongan Gubuk Faedah hadir untuk menyajikan berbagai kajian, utamanya yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah. Para YouTubers sekalian, kali ini tongkrongan Gubuk Faedah akan menyajikan tentang pembiayaan sindikasi. Bagaimanakah pembiayaan sindikasi itu dalam Islam? Apakah ada pembiayaan sindikasi itu dalam Islam? Dalam hal ini, maka perlu kiranya untuk disajikan untuk menambah wawasan kita dan kemudian memperkaya sehingga kita dalam berbisnis bisa mendapatkan rezeki yang halal. Para sahabat sekalian, YouTubers, apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi itu? Istilah lain dari pembiayaan sindikasi adalah memperbanyak peluang pemodal sehingga kebutuhan seorang pengusaha itu untuk mendapatkan kucuran modal itu menjadi tercukupi. Logikanya begini, ada seorang pengusaha membutuhkan modal misalkan sebesar 1 triliun, sementara itu tidak ada satu orang pun pemodal yang memiliki dana sebesar itu. Namun, kebutuhan itu bisa tercukupi apabila terdapat 5 orang pemodal yang secara patungan sehingga terkumpul modal sebesar 1 triliun. Nah, para YouTuber sekalian, jika menilik ada kasus sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, maka ada beberapa komposisi dari pembiayaan sindikasi. Ada banyak komposisi, diantaranya yang memungkinkan adalah ada sekelompok pemodal dan pengelola. Jadi ada pemodal dan pengelola. Kalau misalkan hanya terdiri atas satu orang pemodal dan pengelola saja, maka akad ini seringkali disebut dengan istilah akad kirot atau akad mudharabah. Demikian juga kadang-kadang juga disebut dengan akad murabahah, dan di satu sisi juga bisa disebut sebagai akad musaqah. Nah, bagaimana kalau misalkan pemodal itu terdiri dari lebih dari satu orang? Katakanlah misalkan ada 3 orang pemodal, kemudian pihak pengelolanya hanya 1 orang. Nah, dalam kondisi semacam ini maka disebut dengan istilah akad syirkah mudharabah. Akad syirkahnya berlaku atas para pemodal tersebut, kemudian akad mudharabahnya adalah berlaku antara badan hukum pemodal bersama-sama dengan pengelola mengadakan suatu akad bagi hasil. Kemudian yang ketiga, ada sekumpulan pemodal ditambah dengan ada juga sekumpulan pengelola. Nah, akad yang semacam ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah akad syirkah mudharabah yang digabungkan dengan istilah syirkah wujuh atau syirkah abadan. Kemudian yang keempat, ada seorang pemodal yang bekerja sama dengan sekelompok pengelola. Pemodalnya 1, pengelolanya ada banyak. Nah, akad semacam ini juga seringkali disebut dengan istilah akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabahnya terdiri dari kesepakatan yang dijalin antara pemodal dengan badan hukum pengelola, sementara akad musyarakahnya itu adalah terdiri dari sekelompok sekelompok pengelola-pengelola yang kemungkinan besar di situ melakukan suatu usaha yang sama. Para YouTuber sekalian, pembiayaan sindikasi merupakan suatu bentuk pinjaman usaha di mana 2 kreditur atau lebih secara bersama-sama memberikan pinjaman kepada 1 orang debitur atau lebih berdasarkan kondisi pinjaman yang sama dan melakukan penandatanganan perjanjian kredit yang sama pula. Jadi dalam pembiayaan sindikasi itu setidaknya terdapat 2 badan hukum, yaitu 1 badan hukum pemodal
yang kedua badan hukum investor. Masing-masing dari badan hukum ini diwakili oleh seseorang yang berlaku sebagai agen badan hukum. Nah, agen ini bisa terdiri atas notaris atau orang yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan badan hukum masing-masing, yaitu mewakili dari pemodal atau mewakili dari investor. Jika yang diwakili adalah terdiri atas objek suatu pekerjaan, misalkan dari pihak syirkah, itu mau menunjuk notaris untuk melakukan kontrak kerjasama dengan seorang pemodal, maka notaris tersebut adalah berlaku sebagai kafil. Namun apabila yang diwakili adalah berupa harta atau penyaluran uang, maka pihak yang ditunjuk untuk mewakili tadi itu adalah berlaku sebagai domin. Di dunia pembiayaan sindikasi perbankan, biasanya agen pemodal ini diwakili oleh salah satu bank yang menjadi peserta pembiayaan, atau dalam hal ini adalah bank yang berlaku sebagai salah satu investor, di mana bank tersebut merupakan tempat perjanjian pembiayaan sindikasi itu dilaksanakan. Contoh misalkan ada bank BCA, ada bank BRI, terus kemudian ada bank BNI. Nah, pihak pengusaha atau pihak pengelola usaha itu mengajukannya kepada pihak BCA. Kemudian pihak BCA mengajukan rekanan kepada pihak bank BRI dan kemudian rekanan kepada bank BNI untuk melakukan kerjasama, yaitu memodali pihak pengelola yang membutuhkan modal tadi. Itulah yang dinamakan dengan istilah pembiayaan sindikasi, atau kalau di dalam fikih seringkali juga disebut dengan akad syirkah murabahah, syirkah mudharabah, tergantung pada objek yang dijadikan kerjasama. Kadangkala juga disebut juga dengan istilah mudharabah musyarakah, kadang-kadang juga disebut dengan istilah syirkah musyarakah, dan masih banyak komposisi-komposisi lain yang mana tergantung pada kita atau pada keluasan kita untuk mengurainya. Demikian YouTubers, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita dalam kajian ekonomi syariah.